Itu kan artinya di depan mata terjadi intimidasi atau terjadi pembungkaman terhadap aspirasi masyarakat, tapi Pak Jokowi malah memilih untuk pergi. Itu kan artinya Pak Jokowi ya setuju, ya udah bungkam aja tuh. Selamat malam semuanya. Hari ini beredar viral sekali sebuah video emak-emak yang menyampaikan aspirasinya kepada Presiden Jokowi di pasar dan kemudian terjadi insiden pembungkaman. Untuk lebih jelasnya silahkan simak dulu video berikut ini. Nah, kalau kita ngelihat dari video yang beredar di sosial media hari ini, itu sebenarnya katanya itu terjadi pada hari Jumat. Tapi baru beredar luas sekitar hari Ahad kemarin, dan hari ini sudah ada banyak sekali beritanya di media-media mainstream. Dan seperti biasa, kejadian seperti ini kemudian direspon atau diklarifikasi oleh Pas Pampres. Tapi klarifikasinya itu klarifikasi yang klasik dan tidak menjelaskan. Sama seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya. Pas Pampres bilang bahwa itu bukan anggota kami. Anggota kami itu pakai seragam. Seolah-olah semua warga Indonesia ini nggak tahu kalau Pas Pampres itu nggak pakai seragam. Seolah-olah kita tuh nggak tahu gitu kalau yang namanya Pas Pampres itu pasti pakai seragam gitu. Padahal kita tahu gitu. Sama seperti kita tahu bahwa polisi itu pakai seragam. Bahwa ada polisi yang tidak pakai seragam, ya kita juga tahu gitu. Nah, jawaban-jawaban klarifikasi dari Pas Pampres ini klasik sekali karena jadi sama seperti insiden yang terjadi di Wonogiri dan yang lainnya. Ini kan bukan yang pertama kali gitu ya, ada masyarakat yang menyampaikan aspirasi terus kemudian kayak dirampas gitu ya. Ini kan bukan yang pertama, dan kemudian jawaban Pas Pampres ya kayak gini gitu ya, menjelaskan gitu ya. Nanti kalau ada insiden lagi penjelasannya akan sama. Pas Pampres pakai seragam, Pas Pampres pakai seragam, sampai kita hafal sekali dengan jawaban yang template. Ya, kalau yang terjadi di Wonogiri gitu ya, ada masyarakat yang bawa banner di hadapan Presiden Jokowi di depan mobil presiden, itu kemudian yang melakukan perampasan adalah polisi. Dan setahu saya gitu ya, yang namanya pengamanan presiden ini tidak hanya Pas Pampres, tapi kan ini melibatkan semua pihak. Para aparat yang ada di daerah itu juga akan dilibatkan, dan ini satu kesatuan menjadi bagian dari pengamanan presiden. Mungkin Pas Pampres itu tujuannya hanya menjaga, mengawasi VVIP atau kontak fisik presiden dengan masyarakat atau menghindari terjadinya serangan. Memang itu tugasnya, tapi pengamanan presiden itu kan selalu berlapis. Tidak hanya Pas Pampres yang mengamankan presiden, tapi juga semua lapisan aparat yang ada di daerah gitu ya. Kalau Pak Jokowi datang ke daerah, ke Jawa Barat misalkan, ya aparat yang ada di Jawa Barat yang pasti bergerak untuk melakukan pengamanan. Selain juga ada Pas Pampres. Nah, biasanya namanya pengamanan presiden ini satu paket, terjadi koordinasi. Jadi kalau kemudian terjadi insiden seperti ini, mestinya penjelasan dari pihak pemerintah itu jauh lebih baik dibandingkan hanya menjelaskan soal kostum. masa klarifikasinya soal kostum gitu. Dan kalau kita ngelihat gitu ya, dari kesigapan sosok oknum yang melakukan perampasan kepada banner mama ini, itu hampir pasti dia adalah bagian dari pengamanan presiden gitu ya. Karena sigap sekali gitu. Bahwa kemudian ada komentar-komentar orang-orang yang kayaknya dikerahkan untuk membuat opini baru bahwa yang melakukan perampasan banner itu preman. Ini kayaknya narasi-narasi yang salah ini. Karena kalau preman melakukan perampasan dengan sangat sigap seperti itu, beraksi di tengah-tengah kunjungan presiden, ini preman terlalu nekat. Bayangkan gitu ya, di tengah-tengah kunjungan presiden ada preman beraksi, nekat. Dan kalau preman kemudian pro kepada presiden, ini kan menjadi tanda tanya gitu. Apa istana sudah menyewa preman? Kan nggak mungkin. Apa iya? Apa mungkin gitu ya? Nggak mungkin lah gitu. Jadi narasi-narasi yang mengarahkan kepada
oknum preman katanya, ini bukan aparat dan sebagainya, itu pasti adalah sebuah narasi yang salah dan fatal sekali. Jadi ya sebaiknya mulai diakui gitu, ini siapa, karena wajahnya sudah terekam kamera, sudah nyebar di mana-mana, sehingga kalau pemerintah kita mau jujur, ini pasti mudah sekali diidentifikasi, baik itu nama dan jabatannya, itu pasti mudah untuk kemudian dibuka siapa yang melakukan gitu ya, dan kemudian ditanya kenapa melakukan itu. Karena ya apa yang dia lakukan gitu ya, dengan melakukan perampasan dan kayak preman sih itu bagi saya adalah sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. Kalaupun misalkan mau menegur masyarakat, ya nggak begini caranya, tapi ya udahlah gitu ya, itu sudah terjadi, silahkan pihak pemerintah atau pihak terkait menyampaikan klarifikasi dengan cara yang lebih benar, bukan hanya menjelaskan soal kostum gitu ya. Tapi yang lebih menarik bagi saya adalah soal sikap atau respon Pak Jokowi sendiri, karena ketika situasi ini terjadi gitu, ada mama yang menyampaikan atau membentangkan banner, itu terjadi keributan-keributan kecil. Karena teriak-teriak tuh Pak Jokowi, terus kemudian ketika terjadi perampasan, oh ya dirampas, dan itu banyak yang berteriak seperti itu. Sehingga normalnya mestinya Pak Jokowi sadar, mestinya Pak Jokowi yang berada di situ itu tahu gitu bahwa terjadi perampasan banner atau terjadi orang yang menyampaikan aspirasi dan kemudian dibungkam. Harusnya Pak Jokowi tahu. Nah, setahu saya, kalau Pak Jokowi melihat orang-orang diintimidasi atau dibungkam seperti ini oleh oknum-oknum yang ada di daerah gitu ya, biasanya Pak Jokowi itu langsung nyamperin gitu, iya ada apa? Biasanya diajak bicara. Ini enggak. Orang udah teriak-teriak gitu ya, udah udah dibungkam, diturunkan bannernya, Pak Jokowi tiba-tiba ngilang, tiba-tiba kabur aja pulang gitu ya. Setahu saya Pak Jokowi itu nggak begini gitu ya, tapi ya begitulah gitu ya, manusia berubah. Dan kalau kemudian Pak Jokowi membiarkan atau buru-buru pergi meninggalkan tempat orang-orang emak-emak yang menyampaikan aspirasi, itu kan artinya di depan mata terjadi intimidasi atau terjadi pembungkaman terhadap aspirasi masyarakat, tapi Pak Jokowi malah memilih untuk pergi. Itu kan artinya Pak Jokowi ya setuju, ya udah bungkam aja tuh. Di depan mata terjadi loh. Di depan mata Pak Jokowi terjadi pembungkaman aspirasi, dan Pak Jokowi kayak nggak peduli gitu. Tiba-tiba pergi aja ngacir. Ya terus ngapain Pak Jokowi belusukan? Bukankah tujuan belusukan atau datang ke daerah itu adalah menyerap aspirasi masyarakat untuk mendengarkan suara rakyat? Itu kan tujuan dari belusukan. Kalau Pak Jokowi belusukan dan kemudian tidak ingin mendengar aspirasi masyarakat, ya udah bikin konten aja. Berarti kunjungan-kunjungan belusukan ini bukan untuk menyerap aspirasi, cuma bikin konten atau kegiatan presiden aja. Kalau cuma mau bagi-bagi kaos dan sebagainya, belusukan untuk bagi-bagi kaos, ya kita hormati gitu ya. Ya boleh juga gitu ya, Pak Jokowi kasih kaos kemana-mana, ya bagus juga gitu ya. Tapi bagi-bagi kaos, bagi-bagi sembako, ya mungkin karena sudah Pilpres sudah selesai, pemilu selesai, jadi udah nggak bagi-bagi sembako. Sekarang bagi-bagi kaos yang lebih murah. Itu kan cuma oleh-oleh, itu bonus gitu, bukan tujuan utama. Tujuan utama dari belusukan adalah menyerap aspirasi warga, mendengarkan suara masyarakat. Lah ini kalau nggak mau dengerin gitu ya, ada orang menyampaikan aspirasi malah dibungkam seperti ini dan dibiarkan, ya terus ngapain belusukan? Ya mending di istana aja menikmati kekuasaan yang luar biasa gitu kan. Ya tapi ya terserah gitu ya, namanya presiden, penguasa, dan Pak Jokowi nampaknya memang sudah banyak melewati batas-batas dari kewajaran gitu ya. Ya kita sampai tidak mengerti Pak Jokowi ini kenapa, sampai kita tidak mengenali Jokowi ini kenapa gitu ya, kenapa berubah begitu drastis. Tapi gara-gara emak-emak menyampaikan aspirasi seperti ini, saya jadi mencari tahu PPSP ini apa. Karena yang dikeluhkan oleh warga adalah tulisannya itu kan, kami mau hidup sehat gitu ya. Kemudian tolak PPSP. Ternyata PPSP ini singkatan dari perusahaan Pulau Padang Sawit Permai gitu. Nah, setelah saya coba cek, ternyata ini adalah perusahaan yang beroperasi sejak tahun 2016 dan operasinya ini dekat dengan perkotaan atau pemukiman warga, sehingga banyak warga yang kemudian merasa terganggu karena harus menghirup udara yang bau busuk atau ada suasana yang tidak mengenakkan bagi mereka gitu ya, karena udaranya tuh udara-udara yang nggak segar gitu. Jadi
ini sangat mengganggu sekali, dan ternyata sejak tahun 2018, pada tahun 2018 atau 2 tahun setelah beroperasi, ini pihak masyarakat setempat sudah menyampaikan aspirasi dan melakukan demonstrasi berkali-kali, bahkan sempat juga terjadi demonstrasi di depan istana. Dan menarik sekali, di tahun 2018 perwakilan dari Sekretariat Negara itu sempat menerima demonstran, dan kemudian mereka demonstran ini dijanjikan bahwa permasalahan ini akan disampaikan dan akan dipastikan berada di meja presiden 10 hari setelah mereka berdemonstrasi. Tapi ternyata sampai sekarang nggak selesai. Entah itu meja presiden yang mana gitu ya. Entah itu tidak disampaikan sama pihak Setnek, entah presiden juga sudah nggak peduli atau melihat bahwa ini ada kepentingan-kepentingan elit di Bali, itu kita nggak ngerti. Tapi pada intinya sampai sekarang masih menjadi masalah. Makanya kemudian ada emak-emak yang menyampaikan aspirasi kepada presiden langsung. Dan lebih dari itu, pada tahun 2022 ini juga sudah dilakukan gugatan ke pengadilan. Jadi PT PPSP ini sudah dilakukan gugatan masyarakat kepada pengadilan, dan tapi ya begitulah gitu ya, tidak ada penyelesaian yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Makanya di tahun lalu, tahun 2023, ini terjadi beberapa kali insiden warga yang marah kepada angkutan-angkutan yang mengangkut materi-material PPSP ini, dan kemudian dihadang. Sepanjang tahun 2023 itu terjadi beberapa kali insiden. Nah, dari rangkaian cerita yang terjadi sejak tahun 2016, 2018, 2022, 2023, maka puncaknya kemarin adalah menyampaikan aspirasi itu langsung kepada Presiden Jokowi. Karena ya mungkin warga itu masih percaya betul, adalah sebagian warga yang percaya bahwa Pak Jokowi itu benar-benar memikirkan dia, memikirkan rakyat gitu. Makanya dengan aspirasi yang coba disampaikan itu, mereka berharap agar permasalahan ini bisa selesai. Jadi Pak Jokowi ketika datang belusukan ke tempat tersebut di Labuan Batu, itu warga setempat kayaknya sudah siap-siap itu untuk menyambut kedatangan presiden, cetak banner supaya masalah ini selesai. Karena mereka mungkin percaya betul bahwa Pak Jokowi akan menyelesaikan dan akan pro terhadap masyarakat. Makanya ditungguin gitu. Tapi ternyata nampaknya masyarakat kita itu ada sebagian yang masih belum tahu gitu ya, bahwa Pak Jokowi sudah tidak seperti dulu. Ini kayaknya ada beberapa salah paham gitu ya. Pak Jokowi itu tidak sebaik yang dipikirkan oleh orang-orang. Jadi kalau kemudian aspirasi kalian dibungkam seperti ini, ya itulah kenyataannya, bahwa tidak semua aspirasi kalian bisa diterima oleh presiden. Dan lebih buruk dari itu, presiden itu sebenarnya nggak mikirin rakyat kok. Ya terbukti cuma mikirin keluarganya. Jadi ya nggak tahu. Saya tidak ingin menuduh bahwa perusahaan sawit yang mengganggu masyarakat setempat itu kemudian ada sangkut pautnya dengan usaha-usaha keluarga dan sebagainya. Saya juga nggak tahu. Tapi ya pada kenyataannya Pak Jokowi itu jauh lebih memikirkan keluarganya sendiri dibandingkan rakyatnya. Nah, ini perlu kita sadari bersama-sama, sehingga ke depan buat warga yang mau menyampaikan aspirasi atau banner, ya kalian harus siap dengan kenyataan bahwa ada kemungkinan atau besar peluangnya kalian ketika menyampaikan aspirasi justru dibungkam dan tidak didengarkan oleh presiden yang kalian bangga-banggakan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.